Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar analisis bisnis perusahaan. Yaitu ada beberapa agenda, terutama ada konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, yang kedua jenis laporan keuangan, yang ketiga analisis laporan keuangan. Ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka akuntansi, dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa itu dilakukan? Karena menilai kondisi keuangan dan hasil perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Terus ada yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Terus ada selanjutnya yaitu analisis bisnis. Di sini ada evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Sama-sama kembali ke pengambilan keputusan, yaitu ada investor, kreditor, manajer, analis manajer, dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Terus selanjutnya adalah komponen dalam proses analisis bisnis. Di sini ada business environment strategi analisis, ada accounting analysis, financial analysis, dan prospective analysis. Framework analisis laporan keuangan yaitu menilai lingkungan bisnis. Terus ada membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Terus ada menilai kualitas laba, ada analisis laporan keuangan, terus ada memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis itu bagaimana ya? Dari perusahaan kita dapat menilai lingkungan bisnis dengan cara jenis apa kegiatan perusahaan tersebut. Terus ada strategi yang dilakukan bagaimana untuk menghasilkan laba. Terus ada perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, kita harus tahu juga. Terus ada siapa pemain utama usaha tersebut. Siapakah pesaing utama perusahaan? Jadi kita harus tahu pesaing utamanya itu siapa, biar kita bisa menyiapkan strategi yang lebih tepat. Terus bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Bagaimana pengaruh perusahaan ekonomi terhadap penjual dan laba perusahaan? Terus ada di sini ada analisis industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Terus ada struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Terus ada kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Di sini ada aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis di sini ada beberapa ya, ada banyak. Salah satunya ada kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunities, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, dan free chain. Itu adalah aktivitas perencanaan dan tujuan. Faktor yang menentukan profitabilitas ada real value and non-institution, threat of no instance, threat of substitute product, bargaining power of buyer, bargaining power of suppliers. Analisis keuangan dan finansial analisis. Di sini ada proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, ada evaluasi pengambilan ekualitas, investasi, masyarakat, terus ada analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar, analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan daya. Yang digunakan alat yaitu analisis rasio dan arus kas, menunjukkan risiko akuntansi. Prospective analysis, yaitu ada proses to forecast
picture foils, business environment dan strategi analisis, coding analysis. Selanjutnya ada accounting analysis, financial analysis, dan yang terakhir itu analysis value. Aktivitas bisnis. Di sini ada aktivitas investasi, yaitu pembelian sumber daya, penjualan sumber daya. Dan aktivitas perdana, yaitu pemilik equity dan pemilik liabilities. Aktivitas bisnis, yaitu aktivitas dan investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan. Dalam suatu aktivitas bisnis, aktivitas operasi yaitu mencakup semua aktivitas yang berada di aktivitas bisnis tersebut. Dan penjelasannya yaitu pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian usaha jasa. Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Dan laporan keuangan di sini ada beberapa, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca yang disebut dengan Statement of Financial Position atau balance sheet, dan ada laporan laba rugi dan penghasilan comprehensive line atau income statement and after completion income. Terus ada laporan perubahan modal atau statement of shareholders equity. Terus ada laporan arus kas atau yang disebut dengan statement of cash flows. Terus ada catatan atas laporan keuangan atau juga disebut dengan notice to the financial statement. Terus ada laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Di sini tuh ada planning. Di sebuah laporan keuangan dan aktivitas bisnis ada planning. Planning ada beberapa, yaitu investasi dan short cash, non-recoverable inventories, marketable securities, non-current yaitu land, buildings, equipment, patent, investments. Terus ada operating yaitu sales, cost of goods sold, sales expense, administrative expense, interest expense, income tax expense. Terus ada financing yaitu yang current yaitu notes payable, account payable, salaries payable, income tax payable, dan yang non-current yaitu months payable, common stock, retainable earnings. Informasi tambahan selain laporan keuangan, di sini ada diskusi manajemen dan laporan manajemen, laporan audit. Terus ada tambahan penjelasan atas catatan LK, ada informasi tambahan dan proxy statement. Sumber informasi kita dapat dari laporan tahunan, ada laporan keberlanjutan, terus ada laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator, manajemen perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Di sini akuntansi dibagi untuk beberapa, yaitu akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan dan pengungkapannya, dan akuntansi manajemen yaitu rencana anggaran dan laporan kinerja. Akuntansi keuangan di sini ada pemakaian eksternal. Pemakaian eksternal ada beberapa, yaitu investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Dan akuntansi manajemen ada pemakaian internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Di sini ada identifikasi stakeholders, yaitu pemilik internal, yaitu manajer dan pegawai, dan eksternal yaitu pelanggan, kreditor, pemerintah. Selanjutnya kedua yaitu ketahui kebutuhan informasi stakeholders, dan rencana informasi akuntansi memenuhi kebutuhan stakeholders. Dan selanjutnya yaitu ada siapkan laporan akuntansi untuk stakeholders, dan yang terakhir yaitu
arah balik, yaitu catatan data ekonomi dari aktivitas bisnis. Yang baru terakhir yaitu siapkan laporan akuntansi untuk stakeholders. Alur transaksi bisnis. 1. Ada persetujuan transaksi, yang kedua transaksi terjadi, yang ketiga dokumen disiapkan, yang keempat catat di jurnal, lalu posting ke buku besar, terus siapkan laporan keuangan tersebut. Proses akuntansi yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama ada pencatatan atau penjurnalan, yang kedua posting dari jurnal ke buku besar, yang ketiga membuat neraca saldo atau trade balance sebelum penyesuaian, yang keempat membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan, yang kelima membuat neraca saldo yang disesuaikan membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup akun nominal, yang kedelapan membuat neraca saldo setelah penutupan, yang kesembilan membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari beberapa, ada akun-akun atau accounts, dicatat ke dalam jurnal, langsung diposting ke buku besar atau ledger, langsung ada sistem akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian lain, memverifikasi item, terus meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan tersebut. Dan sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.